Maka bisa secara otomatis bisa disimpulkan bahwa memang hampir 10 tahun Jokowi ini mengumpulkan semua energi atau potensi dari jaringan kekuasaan negara yang tersedia dengan maksud dan tujuan yang sangat jelas. Di ujung kekuasaannya dia mempersembahkan Gibran, kemudian anak mantunya Bobi, kemudian tahap ketiga ini adalah Kaisang. Kalau pihak pendukung perubahan tepuk tangan, sangat gembira ini. Di mana-mana kalau saya baca di media. Dengan fenomena Kaisang ini. Senang karena adu jotos politik terjadi antara bocah dan seorang tokoh sentral yang berpengaruh di pusat kekuasaan yaitu Ibu Megawati. Ini berada pada posisi status yang sama-sama ketua umum partai. Nah, kita belum tahu berapa banyak Ibu Megawati harus mengkonsumsi obat penenang untuk menghadapi satu politik maling kundang atau politik durhaka ini kan. Komentar yang menarik seputar fenomena Kaisang ini kan seperti selain digambarkan oleh Abang juga banyak variabel muncul. Ya. Tapi yang tidak bisa dihindari itu soal dinasti politik. Nah, apa nih dinasti politik? Ini selain menyempurnakan perpaduan antara SBY dan AHY, Mega dan Puan, pendatang baru Jokowi dan Kaisang ini menarik. Ya. Jadi semakin terang bahwa ruang demokrasi kita ini dinasti itu lahir dari pusat-pusat kekuasaan dengan uang yang besar. Dan sebelum Kaisang ini muncul diumumkan atau dipajangkan oleh PSI dengan nama barunya sebagai ketua umum, pada bulan Juli atau awal bulan Juli itu kan ramai pembicaraan menyangkut dengan dugaan skandal BTS. Dan di sana nama Kaisang kan muncul dan kemudian hilang begitu saja. Kemudian juga 1 minggu lebih, hampir 9 hari, 1 minggu kalau nggak salah. Karena saya diundang di TV1 bicara soal bocoran intelijen dan saya mengatakan bahwa retorika atau penyampaian Jokowi seputar laporan intelijen ini berkaitan dengan agenda Gibran. Dan sekarang kan kelihatan ini. PSI sebagai pendukung Gibran dan kemudian muncul Kaisang kan. Maka bisa secara otomatis bisa disimpulkan bahwa memang hampir 10 tahun Jokowi ini mengumpulkan semua energi atau potensi dari jaringan kekuasaan negara yang tersedia dengan maksud dan tujuan yang sangat jelas. Di ujung kekuasaannya dia mempersembahkan Gibran, kemudian anak mantunya Bobi, kemudian tahap ketiga ini adalah Kaisang yang sangat fenomenal. Kalau hak dia menjadi ketua umum partai, ketua pramuka, ketua OSIS, ketua organisasi apa aja, itu kan hak pribadi, nggak bisa dibahas. Tapi karena penyelundupan model kepemimpinan ini datang dari poros kekuasaan, maka kemudian yang ditangkap oleh publik itu hanya 2. Pertama adalah kekuasaan dan kedua uang. Karena pembicaraan soal Jokowi ini tidak lepas dari oligarki. Berarti dugaan-dugaan publik itu semakin menemukan jawaban. Cara Jokowi memanjakan atau mengkarbitkan anak-anak
dia di panggung kekuasaan ini, kalau tidak dengan modal besar tentu tidak mungkin. Ini bisa celaka nanti. Misal kalau kita lihat AHY kan, SBY 10 tahun berkuasa menyiapkan AHY masuk ke gelanggang politik. Hampir semua kalangan yang berbicara tentang strategi politik atau hal-hal yang menyangkut substansi politik yang paling dalam menyimpulkan bahwa AHY ini ditopang oleh kekuatan dana minimal 50 triliun. Minimal 50 triliun. Minimal 50 triliun. Oke. Ini kalkulasi saja, mereka punya hak berbicara seperti itu. Kalau Kaisang ini juga sebagian mengatakan ini hampir 150 triliun. 150 triliun ya. Kita karena dia saya garis bawahi dulu bro ya. Biar jangan sampai kemudian kita dianggap menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Ini adalah kalkulasi logistik. Ini adalah kalkulasi logistik. Ya. Oke, silakan. Karena itu sudah menjadi sesuatu yang umum. Yang namanya dinasti politik selalu melekat dengan politik transaksional. Itu senyawa. Jadi kemudian orang memiliki imajinasi, kalkulasi. Tidak mungkin Pak Jokowi membiarkan anaknya memimpin satu partai yang tujuannya jelas, memperbanyak suara. Tentu butuh modal besar. Selain memanfaatkan fasilitas jaringan yang tersedia, mungkin mereka sudah mengkalkulasi sekitar 150 triliun itu cukup untuk menyiapkan jalan panjang. Tentu Gibran kan tidak dibiarkan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi mungkin bisa lebih panjang dari Ibu Megawati. Kalau Ibu Megawati kan memimpin PDIP dari tahun akhir 98 itu kan, mulai dari itu 99 sampai sekarang, hampir 24 tahun. Maka Gibran ini dengan usia 28 tahun dia bisa sampai 40 tahun memimpin partai. Kalau dikasih 68 tahun, artinya maaf Kaisang tadi, dia bisa memimpin partai dengan waktu yang panjang. Ini seperti tradisi memimpin partai di kelompok-kelompok partai komunis di Eropa Timur maupun di Cina dan lain-lain. Nah, lebih banyak orang berbicara soal uang dan pengaruh kekuasaan Jokowi. Ini sulit dihindari. Berarti fenomena ini melihat peta yang serius. Kemudian orang berkalkulasi, kalau begitu ancamannya yang paling dirasakan adalah pihak mana? Kalau pihak pendukung perubahan tepuk tangan. Sangat gembira ini. Di mana-mana kalau saya baca di media. Dengan fenomena Kaisang ini. Senang karena adu jotos politik terjadi antara bocah dan seorang tokoh sentral yang berpengaruh di pusat kekuasaan yaitu Ibu Megawati. Ini berada pada posisi status yang sama-sama ketua umum partai. Dan kemudian orang mengatakan tidak mungkin Kaisang sampai ketua umum partai ini tanpa satu desain politik yang canggih, yang sungguh-sungguh di belakang panggung. Tapi di sana muncul nama Jokowi yang sulit dihindari. Dan orang mengatakan ini kan karena dia anak putra presiden. Kalau dia enggak putra presiden, dia tidak mungkin lah dipaksa-paksa atau dibujuk oleh kelompok gerombolan milenial di PSI untuk dia memimpin partai yang hanya 0,1 tidak sampai 1%, 0, sekian persen. Jadi ini pengaruh kekuasaan ayahnya yang berkuasa hampir 1 dekade, dugaan kekuatan logistik dan mungkin dari kelompok oligarki dan lain-lain. Dan kalau kita bertanya apa yang menjadi sasaran, maka sasaran dan semangat PSI atau partai apapun itu mengumpulkan suara terbanyak. Maka tadi yang dibilang Abang Da itu, Jokowi mungkin sebagai orang yang memiliki karakteristik sifat sebagai pedagang, dia nggak mau rugi. Selama ini kan PDIP paling rajin mengklaim dia didukung 80%. Hasil survei yang mereka bangun, walaupun itu abal-abal itu omong kosong. Tetapi angka-angka itu makin mensugesti Jokowi dan keluarganya, dan mungkin mereka berunding di atas meja makan keluarga dan mengatakan, ngapain kita berikan pengaruh ini kepada partai lain. Maka tentu mereka ingin melakukan migrasi besar-besaran dari basis PDIP ke PSI. Ini bisa terjadi. Jadi yang terancam PDIP. Walaupun para loyalis Ibu Megawati dengan berbagai cara memberi gambaran, tampil seolah-olah ini biasa saja, hasto kan? Tapi kalau orang yang waras dan memahami kompetisi dalam demokrasi liberal ini bisa menyimpulkan
kehadiran Kaisang ini ancaman yang serius kepada dinasti Soekarno, Ibu Megawati dan PDIP. Saya memperkirakan PSI telah mempelajari kekalahan mereka pada pemilu 2019. Maka dengan modal yang mereka miliki sekarang Pak SBY, kekompakan oligarki, maka basis-basis PDIP di mana-mana itu bisa berpindah ini ke PSI. Karena yang pimpin PSI ini bukan lagi orang biasa, tapi orang luar biasa. Orang yang paling dicintai oleh Jokowi dan disiapkan secara matang. Kalau kita lihat latar belakang pendidikan, kemudian bagaimana dia berinteraksi di lingkaran komunitas milenial yang berlatar belakang orang-orang kaya. Kemudian dia pidatonya kan, pidato itu kan dia juga memberi kesan bahwa kalau saya tangkap itu seolah-olah memang Anda Ibu Mega dan PDIP boleh mengatakan bapak saya petugas partai, tapi saya akan buktikan kita sama-sama ketua umum partai dan kita bersaing. Dan apalagi kan sudah menjadi sesuatu yang sering muncul semacam tudingan. Suara PDIP itu kan tidak lepas karena faktor pengaruh politik uang. Ini sering mereka ngomong, ya saya tangkap di media sosial seperti itu. Maka bisa saja Kaisang mengatakan kepada ayahandanya itu Pak Jokowi, kalau memang cuma soal uang saja, ya udah kita besarkan PSI dan kita pindahkan, bikin kandang baru untuk memasukkan domba-domba politik dalam jumlah yang banyak untuk mendapatkan suara di parlemen. Dengan 150 triliun kalkulasi tadi. Kalau saya lihat sekitar itu. Silakan tambahkan terus bro, sebelum saya Nah, secara moral politik ini kan tiba-tiba ketika diumumkan selaku ketua umum partai, kemudian muncul gambar antara Ibu Mega dan Kaisang itu dibuat bersanding, bocah dan nenek, ya kan? Orang tua yang selama ini sangat mencintai bapaknya yaitu Jokowi. Tiba-tiba bapaknya membuka jalan, mengangkat Kaisang sebagai ketua umum partai. Maka di sana ada dua foto Ibu Megawati dan Kaisang. Di bawahnya menarik, sama-sama ketua umum partai. Jadi ini satu proses perjalanan durhaka politik atau apa, saya enggak masih terus ramai diperbincangkan oleh perlu underlining itu durhaka politik. Iya, semacam. Jadi kalau bahasa Jawanya ngece ya. Mungkin. Kenapa? Karena tidak perlu Jokowi sendiri untuk jadi ketua umum partai, cukup anaknya untuk dibandingkan dan disandingkan atau disejajarkan dengan Megawati. Dia memajang Kaisang itu secara esensi Jokowi yang memimpin PSI. Secara esensi, karena orang bertanya Kaisang siapa? Anak presiden. Maka sebenarnya posisi yang memimpin secara kebatinan, secara hakiki itu ya Jokowi. Nah, kita belum tahu berapa banyak Ibu Megawati harus mengkonsumsi obat penenang untuk menghadapi satu politik maling kundang atau politik durhaka ini kan. Karena saya sendiri kan walaupun kritis terhadap PDIP, cuma tidak setuju cara-cara politik seperti ini. Karena ini cara Jokowi mempermalukan Ibu Megawati ini sangat brutal sekali. Sangat boleh mereka mengatakan ini biasa-biasa saja, tapi saya mau ingatkan PSI itu setiap bangun tidur mereka punya angan-angan dan cita-cita yang terbesar adalah memperluas suara. Dan suara Pak Jokowi itu ada di kantong-kantong PDIP di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka sudah otomatis naiknya Kaisang itu pasti ada deal. Kalau tidak bertujuan merebut suara PDIP yang dimaksud suara Jokowi itu, maka buat apa dia jadi ketua umum? Bro, nah ancaman ini harus Ibu Megawati harus lihat serius. Kawan-kawan di Hasto dan kawan-kawan juga harus berterus terang kepada publik. Bro, begini bro.